Hari ini beresin halaman rumah karena bahan bangunan kita mau datang dan lanjut bikin acara di rumah temen. Ini besinya udah datang duluan, tapi ini anakku lari-larian minta dibukain snack padahal dia lagi sama bapaknya. Tapi kenapa malah minta emaknya yang bukain sih? Jangan salfok ya guys sama tingkahnya si Annabel yang lagi kegirangan kayak gini. Annabel tuh lagi FOMO banget sama cimi ubi, cemilan kesukaannya si Abe. Kalian tahu kan? Gara-gara si Abe nih anakku jadi ketagihan juga nyemilin cimi ubi. Terus aku cobain juga dong karena pengen tahu kenapa anakku jadi suka banget, sampai pak suami juga ikut penasaran. Ternyata enak banget sih, pantasan anak-anak pada suka. Anak kecil emang gak pernah bohong ya soal rasa. Cimi ubi ini enak banget meskipun gak pakai micin. Untuk snack sehat yang satu ini kita tuh suka banget sama varian rasa jagung bakar. Pokoknya mulai sekarang kalau anakku minta keripik ubi sih udah pasti cimi juaranya. Cimi bisa dibeli di Indomaret dan Alfamart terdekat. Kumpul nyemil paginya udah dan lanjut kita beberes halaman rumah karena seperti yang aku bilang tadi, hari ini kita ada pesen bata, jadi sebelum datang harus kita rapikan tempatnya. Bahan yang kita kumpulin sedikit demi sedikit ini buat kita bikin pagar sekeliling sekalian juga sama gerbangnya. Pagar rumah tuh penting banget, apalagi kita suka berpergian lama sampai berminggu-minggu. Jadi kalau balik ada aja cerita kalau ada melong masuk, padahal dalam rumah nggak ada barang berharga apapun. Ini sekalian juga aku potekin pucuk daun ubinya karena batangnya mau dicabut semua. Nggak tahu ini mau dimasak atau cuma disimpan aja sampai layu, soalnya mau dikasih ke orang belum tentu juga mereka suka kayak kita. Soalnya di video aku sebelumnya pernah kan aku gondelin semua pohon ubi ini dan banyak banget komentar yang bilang dikasih aja ke siapa-siapa. Aku tuh bukannya nggak mau ngasih guys, takutnya tuh orang bilang apaan sih pucuk ubi doang. Ya kalau kita yang pecinta sayur dikasih sayur mah pasti seneng. Pokok ubinya udah habis semua, lanjut aku siram halamannya biar nggak debuan ini, soalnya kalau nggak disiram ada angin dikit langsung naik debunya masuk ke kamar. Pokoknya nyiram halaman itu wajib banget 1 atau 2 kali sehari. Selesai nyiram aku juga jemur pakaian yang udah dicuci sama pak suami. Sekarang bagian nyuci selalu pak suami yang ngerjain, soalnya putaran pembuangan air di mesin cuciku patah guys, jadi kalau narik tuas buat buang airnya tuh bikin tanganku sakit. Ya nggak apa-apa lah suamiku dikatain takut istri cuma karena bantuin istrinya nyuci. Lagian juga pas suami ngerjainnya sambil duduk santai, pegang HP, nikmatin kopi dan ngudut. Dibantuin ngerjain hal-hal yang menurut orang lain sederhana itu bikin istri bahagia banget. Emangnya salah kalau misalnya suamiku nyenengin aku cuma dengan cara bantu-bantu aku beberes? Dan gak mungkin juga kan suamiku beberes kalau misalnya pas hari kerja. Teman-teman yang lagi nonton ada di tim mana nih? Tim yang senang dibantuin suami atau yang lebih suka ngerjain sendiri? Selesai jemur pakaian, aku di sini juga lipatin baju-baju yang udah kering duluan, dan beberes kali ini emang bener-bener sekalian full beberes seluruh area rumah karena kebetulan hari ini hari Minggu juga kan. Sekalian aku juga spill bentuk rumah aku bagian dalamnya karena pas video bersihin dapur banyak banget yang minta spill seluruh rumahku kayak apa. Jadi sekarang kalian bisa lihat semuanya di sini. Yang udah dicat cuma bagian dapurnya aja biar lebih luasa kalau ada shoot video produk kerjasama. Aku nggak capek-capek lagi cari background yang bersih dan terang karena konsep dapur aku emang sengaja aku bikin terbuka kayak gini. Untuk bagian dalamnya emang sengaja kita nggak apa-apain karena banyak banget yang mau kita ubah dan pastinya itu butuh biaya yang lumayan banyak, jadi sementara kita biarin aja begini. Selesai nyuci pas suami bersihin keong sawah yang udah kita rendam berhari-hari biar kotorannya keluar semua sebelum kita rebus. Ini kita belinya di tetangga, sengaja ambil yang belum direbus gitu biar kita bisa bersihin secara sempurna. Keongnya udah bersih, sambil nunggu matang di sini aku rapikan cucian piringku kerak ini. Pas bagian nyucinya kesekip gitu guys, dan lanjut aku lap-lap kompor dan dinding bekas percikan minyak karena udah selesai goreng-gorengnya. Ini pas suami udah santai tapi lihat kipas yang udah lama banget nggak kepake karena rusak, jadi sambil duduk-duduk dia benerin kipasnya sampai bisa hidup lagi. Ini keongnya kebetulan udah matang, lanjut kita cual-cual dari cangkangnya dan nggak tahu kita mau masak gulai atau goreng sambal, tapi ya udahlah ntar aja kita pikirin soalnya kebetulan kita udah sarapan juga kan. Kerjaan udah beres semua, jemuran udah berjejer rapi, cucian piring juga udah kelar. Temenku udah nelpon dari pagi ngajakin bikin pelecing kangkung di rumahnya. Jadi ini kita langsung otw ke sana, dan ini anaknya kebetulan juga dari pagi udah main ke rumah bareng anakku. Dan ini kita udah nyampe, kebetulan lokasi rumahnya nggak begitu jauh, cuma lewatin beberapa rumah aja dan nggak perlu pakai sepeda motor juga. Ini aku minta pas suami nggak usah pakai tikar karena siang panas gini enaknya geletakan aja sih di lantai. Pas nyampe sini temanku lagi sibuk goreng-goreng dan aku langsung disuruh ngulek sambal yang diresepin sama dia. Tadi kebetulan aku nemu timun juga sebiji, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting ada. Dan kangkungnya tadi sebenarnya kita petik sama-sama di sungai, cuma nggak ke video gitu kan karena kita buru-buru plus panas juga di sana. Ini semuanya udah siap, menunya simple aja sih tapi jadi menu favorit kita kalau lagi kumpul sama-sama. Sebenarnya ini kita lagi kangen kumpul bareng sama teman-teman yang lain. Biasa kalau hari Minggu makan bersama di pantai nikmatin sunrise dan masing-masing bawa keluarga juga, jadi kita tuh rame banget. Dan ini bata yang kita pesen kebetulan udah datang juga. Pesannya cuma dikit tapi segini aja udah cukup untuk bikin pagar karena pas suami udah hitung semua total bata yang diperlukan. Untuk bahan selanjutnya kita
butuh besi lagi untuk gerbangnya, dan yang terakhir semen. Semuanya kita cicil bertahap karena kita beli semua bahan bangunan ini dari gaji kita di EB. Tapi semoga aja bulan depan udah kekumpul semua bahannya biar pembuatan gerbangnya bisa dikerjakan lebih cepat. Buat teman-teman yang masih berjuang monetisasi, semoga segera monet dan bisa segera gajian juga. Amin.